Kok di sini? Pasti terjatuh. Biar aku kasih ke Mas Awan nanti, ujar Ernia bergumam. Lantas segera berdiri, dan mengambil mainan Kinan. Dan mencari ponsel yang disebutkan oleh Awan. Saat menemukannya, dia menyimpan cincin yang tadi dia temukan ke kantong gamisnya. Sebab satu tangan memegang mainan. Jadi, daripada terjatuh lagi cincin yang ia temukan, Ernia memilih menyimpannya. Setelah dia ambil, Ernia segera keluar kembali dari kamar tersebut. Tapi, ekor matanya melihat sekuntum mawar putih di atas nakas. Tepat di bawah lampu. Garis bibirnya terbuka lebar dan tangannya dengan cepat terulur mengutip bunga itu. Masya Allah, cantik banget bunganya. Mas Awan dapat dari mana? Iya. Kalau aku minta, boleh nggak ya? Muah. Ernia menggenggam erat bunga itu, dan mencium lembut segarnya bunga yang ia temukan itu. Lalu membawanya serta untuk turun ke bawah kembali. Mas, ponselnya. Mawarnya cantik, buat aku ya mas. Ernia meletakkan ponsel Awan ke pangkuan kakak iparnya. Dan kembali duduk di hadapannya. Mereka duduk di lantai beralaskan karpet permadani. Yang masih dilapisi kasur lantai, sebab ada Kinan yang ada di sana. Awan menatap Ernia lekat, saat wanita itu asik memegang dan menciumi bunga mawar yang entah dari mana datangnya. Yang Awan temukan di atas kasurnya. Kedua sudut bibirnya naik tinggi, dengan tulus. Hangat itu semakin menjalar dalam hatinya. Saat menemukan senyuman yang semalam dia temukan dalam mimpinya. Kamu suka mawar putih, Ar? Tanya Awan. Suka banget, Mas. Di panti dulu banyak bunga ini. Besok kita tanam yang banyak di taman, ya. Ernia sontak mengangkat wajahnya dan menatap Awan lekat dengan sudut bibir lurus dan tatapan penuh tanya. Sementara Awan tersenyum lega setelah mengatakan hal itu. Aku juga suka bunga, Ar. Tapi kadang nggak ada waktu buat bertanam. Itu, taman saja isinya bunga hasil beli. Kapan-kapan, kalau kita ada waktu, kita bertanam bersama ya. Bareng Kinan, ungkapnya lagi. Duk-duk, duk-duk, duk-duk. Tiba-tiba dada Ernia berdentum-dentum. Wajahnya menghangat, mendengar kalimat, bertanam bersama. Seolah ada gambaran sebuah masa depan, yang akan ada hasil dari sebuah benih yang tertanam. Apakah itu benih cinta? Kamu mau ke Kalimantan berapa lama, Ar? Sekali lagi Awan bertanya. Ernia menghela nafasnya panjang, dan tersenyum lebar. Entah, Mas. Kalau betah, mau menetap di sana, mungkin, sahutnya. Kemungkinan aku juga mau ke Jerman, Ar. Oh ya, liburan, Mas. Bukan, menyepi aja, sih. Pengen introspeksi diri. Sembari nunggu kamu kembali ke sini. Ernia kembali terdiam, belum mengerti apa yang kakak iparnya itu coba sampaikan padanya. Meski melihat dari tatapan, dan senyuman pria dewasa itu, Ernia tahu. Jika benih cinta yang dulu pernah bersemi di dalam hati mereka akibat kesalahan yang terjadi masih ada. Tapi, bukankah mereka sudah sepakat untuk menguburnya? Sebab memang semua itu tak boleh hadir di antara mereka. Kala itu, Ernia dan Awan sama-sama mengakui dalam hatinya yang terdalam. Sejak kejadian malam itu, ada gelenyar yang menjalar hangat dalam hati mereka berdua. Debar yang tak biasa setiap kali mereka bertemu dan beradu tatap. Tapi, harus mereka tepis. Sebab mereka adalah adik ipar dan kakak ipar. Apalagi, Awan kala itu memang kekeingin sekali menikahi Ernia. Bahkan sempat mengajaknya nikah siri, untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang membuatnya menjanda. Tapi, pendirian Ernia yang kuat, dia tak ingin melanggar norma agama. Ernia pun kokoh pada pendiriannya. Menanti kejelasan semuanya, baru bisa mengambil kesimpulan juga keputusan yang dia anggap benar. Kenapa nunggu aku pulang? Iya,
Menunggu hati kamu kembali terbuka untuk bisa menerima sosok ayah untuk Kinan. Meski aku tahu, aku bukan ayah biologisnya. Tapi aku yakin, aku bisa jadi sosok ayah. Yang baik untuk Ki, aku Awan. Yang membuat wajah Ernia sontak memanas. Dengan tatapan lurus menembus iris mata Awan yang berpendar redup dengan sinar yang menghangatkan hati Ernia. Jantungnya terasa berdenyut-denyut, dengan nafas yang seakan mencekik. Mas, aku tidak memintamu menjawab sekarang, Ar. Sebab aku juga masih ingin sendiri saat ini. Menata hati kembali, sepertimu yang selama ini butuh ruang dan waktu untuk memperbaiki segalanya. Awan menatap lekat wajah wanita cantik yang ada di hadapannya itu. Lekat, dan dengan perasaan yang sangat dalam. Memahami, jika saat ini wanita itu sedang dilema dengan perasaannya. Pergilah, kamu butuh menerima segala kasih dan cinta dari keluarga yang selama ini belum pernah kamu rasakan. Kamu berhak mendapatkan itu semua. Yakinkan padaku, kamu akan bahagia bersama Kinan. Kalimat Awan masih mendominan di antara mereka berdua. Setulus hatiku, dari lubuk hatiku yang terdalam. Aku minta maaf atas kesalahan yang pernah aku lakukan dulu. Sungguh, itu benar-benar sebuah kesalahan atas kecerobohanku. Sebab itu, aku masih ingin mempertanggungjawabkan semua itu padamu. Ernia masih terdiam dan menatap intens pria yang sejujurnya memang sempat mengobrak-abrik. Perasaannya sesaat setelah Riko benar-benar menjatuhkan talak padanya. Pria yang selama hampir 1 bulan selalu menghadirkan senyuman untuknya. Di saat hatinya remuk, akibat perceraian sepihak dari suami yang teramat dia cintai. Iya, ketika hancur dan melebur. Dan ada sebuah hati yang dengan tulus memberikan ruang hangat bagi yang tersakiti. Kala itu, luka itu terasa lebih ringan dan mereda sakitnya. Dan hati itu adalah milik Awan. Yang sebab kesalahan itu pula. Ernia tahu, jika Awan memang sosok yang bertanggung jawab. Namun, dalam palung hatinya yang terdalam, Ernia sadar. Saat dia tahu, ada wanita yang lebih berhak atas cinta dan kasih sayang Awan. Yaitu istrinya. Ernia menempatkan dirinya sebagai istri Awan kala itu. Yang pasti tak akan rela, jika suaminya bermain api di belakang. Meski dalih utamanya adalah bentuk tanggung jawab. Apapun itu, Ernia kala itu hanya ingin menjaga hati orang lain. Meski hatinya sendiri hancur lebur. Dia bahkan sangat merasa tersesat, dan hampir menyerah sebab tak tahu arah jalan pulang. Bersyukur, dia punya keimanan yang kuat. Memilih resign dari perusahaan Awan. Demi menghindari maksiat yang akan terus tercipta, jika dia terus-menerus bertemu dengan pria yang dia anggap sangat hangat dan memberikan kedamaian baginya. Kini, pria itu kembali menyirami benih yang hampir kering dan pupus bahkan mati. Menghadirkan kembali kesejukan dari kalimat bijak yang Ernia rindukan, sejujurnya. Kata-kata yang selalu membuatnya percaya bahwa hatinya terbungkus cinta yang seharusnya dia miliki. Tapi, kumohon kembalilah, saat kamu tahu bahwa ada hatiku yang juga butuh kehangatan cintamu. Temui aku lagi, jika memang ada celah di salah satu sisi hatimu untuk cinta kita. Aku Awan, dengan sudut mata yang menggenang. Ernia masih mematung di tempatnya. Menatap pria itu tak berkedip. Hingga dia tak sadar, jika bulir bening itu lolos dari kedua sudut matanya. Terenyuh, dan membuat lidahnya keluh dan membisu. Tubuhnya membeku, menerima tatapan teduh pria yang akhirnya mempertemukan dirinya bersama keluarganya itu. Nak Awan. Awan segera menoleh, saat suara Kebara menggema memanggilnya. Seraya mengusap sudut matanya yang basah. Sementara Ernia segera memalingkan wajahnya, seraya meraih ujung kerudungnya untuk mengusap wajahnya. Menjauh dari tatapan yang seperti busur panah yang melesat tepat di hatinya.
Iya, Kek. Bagaimana? Sahut Awan, seraya mengusap hidungnya, yang ternyata beringus. Sebab buliran embun menjejal tanpa sadar dari kedua bola matanya. Begini, kakek mau pamit, ya. Ini sudah 3 hari kami di sini. Kami mohon maaf, sebab tidak bisa lama-lama di sini. Kalau kamu sudah tenang, dan punya waktu, datanglah ke rumah kakek. Meski Gladys sudah tidak ada, kami tetap keluarga kamu. Jadi, kakek berharap jangan sampai hubungan persaudaraan kita terputus. Hanya karena kalian belum memiliki keturunan selama menikah. Pesan sang kakek, yang membuat Ernia dan Awan kembali saling tatap. Awan tersenyum, sementara Ernia justru menundukkan pandangannya menerima senyuman manis dari Awan. Duh, gemes sekali Awan melihat Ernia begitu. Tapi, lagi-lagi dia hanya bisa menggigit bibirnya sendiri. Menanti waktu, saat hati Ernia akan terbuka untuknya. Baik, Kek. Nanti, sepulang saya dari Jerman, insya Allah saya akan berkunjung, sahut Awan. Loh, kamu mau pergi juga? Tanya Nenek Clara. Iya, Nek. Kinan juga mau pergi. Aku sama siapa dong di sini? Sepi, Nek. Gelas sudah nggak ada, Nenek juga mau pulang. Kinan, mau ke Kalimantan. Sendiri dong aku. Ya sudah, sambil nunggu Kinan balik lagi, aku ke Jerman dulu, aja. Dengan pasti dan tegas Awan berkata, seolah menegaskan, bahwa dia sangat butuh Kinan juga ibunya. Ki, jangan lama-lama perginya, ya. Cepat pulang. Biar kita bisa main bareng lagi, oke? Ucap Awan, seraya menggendong bocah mungil yang sedang asik bermain itu. Semua mata menatap ke Awan. Lantas beralih ke Ernia, yang terlihat mematung menatap Awan yang sedang menciumi pipi anaknya. Sorot pedih hati Ernia tergambar dari pancaran matanya. Kakek Bara mengerti itu, dia tersenyum seraya berdehem sedikit keras. Membuat Ernia sedikit tersentak kaget mendengarnya. Wanita itu gegas mengusap kedua sudut matanya. Kuma, kamu mau tinggal atau ikut? Sepertinya ada yang kehilangan sekali kalau kakek bawa kamu dan Kinan. Kakek nggak mau jadi penghalang loh. Tanyakan hatimu, nak. Kamu masih ingin tinggal, atau ikut kakek? Ernia tercekat, diam 1000 bahasa. Saat Awan tiba-tiba menatap sang kakek, lantas beralih menatapnya. Sejenak, mereka beradu tatap, dalam deru nafas yang menyesakkan dada keduanya. Awan lantas tertawa lirih, seraya berpaling dari tatapan Ernia. Lantas kembali menatap Kek Bara dengan lekat. Sedikit menghela nafasnya yang terasa berat. Tapi, dia hempaskan, untuk mengurai beban yang menghimpit di dalam dadanya. Tidak, Kek. Ernia memimpikannya berkumpul dengan keluarganya sejak dulu. Memiliki saudara dan banyak keluarga adalah keinginannya. Jadi, biarkan Ernia merasakan itu semua. Sebab, aku memang harus pergi. Awan sedikit menarik nafasnya panjang, lalu membuangnya secara perlahan. Ada sedikit urusan yang harus aku selesaikan, Imbu Awan. Aku juga tak memiliki keluarga. Tapi, aku sempat merasakan kasih sayang kedua orang tuaku, sampai usiaku 14 tahun. Tapi Ernia, dia sejak usia 6 bulan belum pernah merasakannya belayan cinta keluarga, yang merupakan darah dagingnya. Sebab itu, Ernia butuh waktu itu. Shoot. Tatapannya kembali bertabrakan dengan sosok cantik berkerudung yang sedari tadi meremas jari jemarinya dengan tatapan lurus dan dalam. Awan tersenyum samar, lantas mengerjap dan kembali menghela nafasnya panjang. Sekian lama dia hidup sebatang kara. Kini, dia tahu, dia punya keluarga. Jadi, masanya Ernia untuk menerima semua curahan cinta dari keluarganya. Iya. Wanita itu menggigit bibirnya yang mulai bergetar.
Bahkan bahunya mulai berguncang. Seiring embun-embun sebening kristal itu lolos dari kedua kelopak matanya yang indah. Berdesak-desakan menjejal keluar begitu saja membasahi mata indahnya tanpa komando. Ingin sekali Ernia berlari, dan masuk ke dalam pelukan pria itu. Merasakan kehangatan cinta yang sangat mendamaikan jiwanya. Sebab, dari teduhnya tatapannya saja, Ernia bisa merasakan betapa dalamnya kasih yang tertancap dalam hatinya. Linda menghambur ke pelukan sang kakak sepupunya itu. Lantas menangis bersama. Gadis itu ikut tersentuh dengan kalimat yang Awan ungkapkan. Dan mengerti, bahwa Ernia terenyuh dan mendalami semua itu. "Mbak, jangan lama-lama ya, perginya. Kumohon, cepatlah kembali," bisik Linda seraya terus memeluk erat tubuh Ernia yang berguncang. "Mbak Ernia boleh pakai kamarku. Tapi janji, buat rapi seperti kamar Mbak, ya." Ernia gegas mencubit pipi gadis itu. Seraya memaksakan kedua sudut bibirnya terangkat tipis. Lantas keduanya tersenyum samar bersama. Dan saling berpelukan dalam. Isak. Winda melipat tangannya ke dada dan menatap keluar jendela. "Ish, paling males deh lihat yang beginian. Bikin ketularan nangis juga, sebel." "Hiks," umpatnya, seraya menyeka sudut matanya yang basah. Makan siang Ernia datangkan dari catering miliknya. Sebab tadi pagi, sebelum dia pergi, Ernia sudah berpesan pada para karyawannya agar mengirimkan makan siang ke rumah kakak iparnya saja. Mereka masih berkelakar, menikmati waktu kebersamaan siang ini. Ernia duduk di seberang Awan. Sesekali pria itu mencuri pandang pada wanita yang ada di hadapannya itu. Dan, saat mata keduanya bertabrakan, mereka akan saling mengulas senyum lantas. Tertunduk malu. Lucu sekali mereka. Seperti ABG yang baru pertama kali jatuh cinta. Dan, lagi-lagi Kebara yang selalu menemukan momen indah itu. Pria parubaya itu tersenyum menatap cucunya yang begitu terlihat manis. Setiap kali tersipu saat menerima sorot cinta dari Awan. Aku yakin, Awan adalah sosok yang penuh tanggung jawab. Nyatanya, selama 5 tahun menikah dengan Gladys, dia tetap bertahan, bahkan saat tahu Gladys menyimpan penyakit mematikan. Dia tetap bertahan dan tetap setia pada Gladys, gumam hati Kebara. "Ernia, kamu sudah pamitan sama Riko?" tanya Awan, saat semuanya sedang bersiap memasuki kendaraan untuk segera menuju bandara. "Belum, Mas. Aku sudah menghapus nomor ponselnya." Malas sekali rasanya harus menghubunginya," sahut Ernia dengan wajah masam. "Maaf. Tapi, akan lebih baik jika kamu berpamitan. Sebab kamu akan membawa Kinan jauh darinya. Minimal, telepon dia," ujar Awan, seraya menyerahkan ponsel miliknya ke Ernia. "Pakai ponselku. Kebetulan waktu itu aku meminta nomor ponselnya." Saat dia bertanya tentang kejadian malam itu. "Hah? Serius, Mas? Mas Riko nanyain itu?" Awan tersenyum, seraya mengangguk lembut. Ernia berkedip-kedip tak percaya. Lantas wajahnya merona menahan malu. Sebab harus teringat kejadian yang entahlah, dia tak bisa menggambarkannya lagi. "Iya, kami mengobrol banyak hal. Dia juga bilang, berharap sekali kamu bisa menerimanya kembali. Tapi, kamu masih juga menolaknya," jelas Awan. Ernia tersenyum samar. Lantas menghela nafasnya kasar. Awan meliriknya sejenak, lantas berjalan sedikit menjauh, dan berdiri berhadapan. Ernia sedikit canggung, jika harus berhadapan dengan pria tampan itu. Tapi, tak bisa menghindar. "Kamu serius? Tidak ingin kembali rujuk dengannya, Ar? Dia masih sangat mencintaimu." Aku bicara dari sosok laki-laki, ya Ar. Sebab aku tahu dari sorot matanya saat dia banyak bercerita tentangmu, hari itu." Ernia meneguk salivanya berat.
Apa yang telah mantan suaminya katakan pada Awan. Bahkan dia berjanji waktu itu. Kalau saja kamu mau menerimanya kembali. Dia tak akan memberi celah untuk ibunya ikut campur lagi dengan rumah tangga kalian, Ibu Awan sekali lagi. Tapi aku sudah menutup hatiku untuknya sejak dia meloloskan begitu saja perceraian kami. Tanpa sedikitpun mencari tahu semua kebenaran yang terjadi. Bagiku, semua sudah terlambat, Mas. Mata Ernia menyipit dengan tangan yang mengepal erat. Andai saja dia datang saat gugatan itu berlangsung. Bertanya dan mencari kebenarannya lebih awal. Aku mungkin masih bisa mentolerir dan berpikir lagi. Ernia menghela nafasnya cepat. Tapi, bahkan saat dia tahu aku sudah punya bayi, dia juga tak pernah berusaha untuk menemuiku sama sekali. Oke, aku memang memblokir semua akses sosial mediaku darinya. Aku hanya ingin tahu sejauh mana dia peduli dan percaya padaku. Tapi mana, setelah secara tidak sengaja dia mendapatkan bukti bahwa itu anaknya, baru dia mengemis dan memohon untuk kembali. Kemana saja dia selama setahun aku berjuang sendiri. Kenapa setelah dia melihat wajahnya dalam diri Kinan, hatinya baru terbuka. Ernia berbicara panjang lebar, yang tanpa dia sadari ada kebara di belakangnya. Ernia meremas dadanya yang terasa sesak. Lantas membuangnya kasar, menghilangkan sebah yang menghimpit di dadanya.